Selamat pagi teman-teman semua, ketemu lagi dengan Kak Robin. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dan kepada semua murid-muridnya tentang satu hal yang sangat penting. Oke. Tapi sebenarnya Kak Robin mau tanya, ya, kalau pandemi ini selesai, ya, wabah corona ini selesai, apa yang pertama kali ingin kita lakukan? Apa yang pertama ingin teman-teman lakukan? Ya. Yang suka nonton, pengen nonton, ya. Sudah banyak film yang ditunda nih, ya, dari ada Mulan, ada Fast 9 yang seneng balapan, ya. Itu langsung nanti begitu wabahnya selesai saya pergi nonton, wah asik sekali, ya. Atau makan di restoran, wah pesen makan yang banyak, wah senang sekali bersama keluarga, bersama teman-teman. Ya sudah lama rasanya kita tidak bercengkrama dengan teman-teman. Atau wah ini mesti teman-teman cowok-cowok pada suka nih, ya, kita ngegame bareng. Ya sudah lama nggak ngegame bareng-bareng, ya, sudah lama tidak saling ejek untuk wah aku lebih hebat dari kamu. Wah, apa yang utama yang kita lakukan? Tapi itu semua belum, nanti, ya. Saat ini kita masih di wabah corona, kita harus memakai masker dan lain sebagainya, ya. Keadaan saat ini masih belum mendukung, ya, jalan-jalan masih sepi, ya, banyak toko-toko tutup, ya, banyak restoran yang masih hanya melayani untuk dibawa pulang, kita harus menjaga jarak, ya. Banyak sekolah juga masih tutup kan, jadi kita masih harus sekolah dari rumah, ya. Jadi masih belum. Dan apa-apa sekarang harus serba online, ya. Sekolah juga online, ya. Terus kita harus rajin mencuci tangan. Artinya kita berubah, ya, kehidupan kita. Rasanya udah bosen, rasanya sudah kita mau pergi keluar dan melakukan apa yang kita suka, tapi belum bisa, teman-teman. Kita semua harus menjaga jarak. Istilah kerennya sekarang social distancing, gara-gara virus COVID-19 ini, ya. Kita seperti hidup dalam kotak masing-masing, ya, dalam lingkungan sendiri-sendiri, ya. Berbahaya kalau kita berkerumun karena virus itu akan menyebar kemana-mana, sehingga hubungan kita pun dengan yang lain, khususnya dengan orang-orang luar, sudah tidak terhubung lagi, ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Kita sudah hampir 2 bulan, ya, melakukan social distancing ini dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Ya, bayangkan, ya, kalau ada bayangkan untuk orang-orang yang terkena, ya, mereka harus dikarantina minimal 14 hari, ya. Lagi yang sakit, ya. Wah, itu luar biasa keadaan saat ini. Nah, saking lamanya nih tapi kita di rumah, ya, kita tumbuh secara tidak sadar menjadi orang yang social ignoring, artinya tidak peduli lagi dengan dunia luar. Apa itu, ya? Jadi kita mungkin asik dengan media sosial kita, ya, banyak ketawa-ketawa lihat orang lain sedang susah dan sebagainya. Intinya kita cuek, ya, karena kita sudah, wah aku cuma bisa di rumah aja, aku cuma bisa melakukan dengan gadgetku, ya. Kita menjadi cuek dengan keadaan sekitar. Padahal apa yang terjadi di luar, ya? Coba kita lihat, ya. Wabah corona ini menyebabkan banyak sekali PHK. PHK itu pemutusan hubungan kerja. Orang-orang banyak kehilangan pekerjaan. Hampir antara 2,9 sampai 5 juta orang kehilangan pekerjaan, ya. Orang miskin baru pun bertambah, ya. Hampir 4 juta orang yang jatuh miskin, ya. Jadi keadaan di luar tuh sebenarnya cukup mengkhawatirkan, ya. Belum lagi akhir-akhir ini berhembus akan ada krisis pangan, artinya kita akan kesulitan membeli
beras, membeli gula dan bahan makanan yang lain. Jadi keadaan di luar tuh teman-teman berubah dengan luar biasa. Sayangnya berubahnya masih ke arah yang buruk karena krisis corona ini. Belum lagi orang-orang yang sakit ya, yang dirawat, rumah sakit banyak sekali menampung pasien. Waktu masuk pun semua harus dites ya, apakah ini kena corona atau enggak dan sebagainya. Jadi keadaannya cukup mencekam di luar sana. Nah, ini yang saya maksud orang mulai social ignoring, mulai tidak peduli ya. Kita tidak lama mendengar ada suster yang perawat yang dikeluarkan dari kosnya karena takut tertular wabahnya di kos-kosan seseorang ya. Jadi dia diusir, jangan di sini, berbahaya. Nah, itulah gejala social ignoring, tidak peduli dengan keadaan sosial, yang ada adalah mencari selamat sendiri. Dan banyak juga beberapa kasus ya tidak diterima untuk dimakamkan orang yang meninggal karena kasus COVID-19. Ditolak. Nah, sudah mati aja masih ditolak ya. Dan mestinya cukup aman ya, karena itu sudah meninggal dan dibungkus dengan rapat dan dikuburkan. Ya, jadi itulah social ignoring. Kita tidak peduli dengan orang lain. Kita egois, mau selamat sendiri. Ya, padahal kita walaupun mengadakan social distancing itu tidak sama dengan social ignoring. Ya. Social distancing dengan maksud adalah menjaga jarak supaya tidak saling tertular. Tapi kita harus tetap peduli dengan orang-orang yang sekitar kita. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kalau dia melihat keadaan seperti ini? Apa yang kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, sebagai murid Tuhan Yesus lakukan melihat keadaan seperti ini? Ya. Kak Robin ambil firman ini dari Lukas 10 ayat 25 sampai 27. Ya, Kak Robin kasih judul Tuhan dalam diri orang hina. Ya. Ini Tuhan Yesus mengajar dengan suatu perumpamaan yang luar biasa. Ada seseorang Yahudi yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan, dia bertemu dengan para penyamun-penyamun. Mereka merampok orang Yahudi ini. Ya. Bukan hanya dirampok, ya. Mereka menghajar habis-habisan si orang Yahudi ini. Dia sekarat, ya, babak belur, harta semua sudah hilang. Nah, di tengahnya sekaratnya dia ada orang lewat, seorang imam. Dia melihat, tapi dia mengambil jalan seberang, pura-pura tidak tahu dan tidak mau menolong. Lewat lagi seorang Lewi yang terkenal sebagai pelayan Tuhan juga. Wah, dia kembali sama, menyeberang, menghindari si orang Yahudi yang sedang sekarat ini. Orang Lewi dan si imam ini menuruti egonya sendiri, mencari selamat sendiri. Nanti kalau kena darah, terus orang ini mati, aku nanti disalahkan dan lain sebagainya. Tapi ada seorang orang Samaria, orang yang dianggap nothing, orang yang dianggap kafir, orang yang dianggap tidak beragama, dia justru datang, turun, menolong, ya, dibawa ke penginapan, minta pihak penginapan untuk merawatnya sampai sembuh. Ya. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa untuk menolong orang tidak harus memandang siapa yang ditolong dan melepaskan egonya, melepaskan kepentingannya sendiri untuk menolong orang lain. Ya. Karena apa yang kita lakukan buat orang-orang yang hina, untuk orang-orang yang tertindas, untuk orang-orang yang sedang susah, itu kita melakukannya untuk Tuhan sendiri. Ya, seperti tadi untuk menolong suster, menolong tenaga kesehatan, menolong orang-orang yang membutuhkan, ya, misalnya ada gelandangan, ya, ada tukang becak yang terimbas, ya, paling orang-orang rakyat miskin, orang yang memungut sampah, ya, pak sampah, itu kita bisa menolong tanpa kita harus kenal mereka. Mungkin pertanyaannya, aku nggak punya apa-apa, aku belum kerja, mau menolong apa?
Simple, ya. Kalau kita niat, pasti ada jalan. Mungkin ada makanan lebih. Mungkin kita bisa membelikan makanan lebih buat mereka. Kita berikan, ya. Mungkin ada masker yang lebih kita bisa berikan pada mereka, supaya mereka juga tidak sakit dan tetap sehat, ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebenarnya. Kalau kita tidak social ignorant, kita social distance tapi bukan social ignorant. Kita mengerti keadaan masyarakat di sekitar kita. Tidak usah jauh-jauh, yang dekat-dekat dengan rumah kita. Ya, kita juga mengucapkan terima kasih pada orang tua kita. Mereka masih saat ini di tengah situasi ini, mereka mencoba memberikan makanan pada kita, memberikan semua kebutuhan kita. Sudahkah kita mengucapkan terima kasih? Atau kita menjadi orang yang lebih egois saat ini, memberikan diri kita sendiri karena kita nyaman dengan social distancing kita. Akibatnya kita menjadi social ignoring. Itu yang dilarang oleh Tuhan Yesus, ya. Karena apa yang kita lakukan pada orang-orang, kita melakukannya juga untuk Tuhan. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Kita diberkati untuk bisa menolong sesama kita. Kita diberkati untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi mata Tuhan untuk menolong mereka, melihat kesengsaraan mereka, menolong mereka. Ya. Minggu ini ayat hafalannya diambil dari Matius 5 ayat 16, ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, saya mengajak adik-adik semua, teman-teman semua untuk menghafalkan ayat ini. Ya. Ingat bahwa orang akan melihat Tuhan di dalam semua perbuatan kita. Tolong dihafalkan, habis itu di video, dikirim ke guru posnya masing-masing. Sekian, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.